Sobat Spenpan, berjumpa lagi dalam numerasi ke-8. Pada kesempatan kali ini akan dibahas oleh Ibu Evi. Nah Sobat Spenpan, sebelum kita ke pembahasan, kita cermati terlebih dahulu ya soalnya tentang denah rumahku. Mari kita simak bersama-sama. Nah Sobat Spenpan, sebelum kalian menyelesaikan soal, kita cermati terlebih dahulu cara menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama, kalian tuliskan apa yang diketahui pada soal. Kemudian yang kedua, tuliskan apa yang ditanyakan pada soal. Dan yang ketiga, selesaikan soal numerasi. Nah yang pertama, yang diketahui pada soal yaitu denah rumah dengan ukuran masing-masing bangunan serta ukuran keramik yang akan digunakan dapat kalian lihat pada tabel berikut. Yang pertama, bangunan dapur ukurannya 3x2 meter dengan keramik yang A yaitu 25x20 cm. Untuk bangunan yang kedua yaitu kamar mandi 3x1 meter. Kemudian ukuran keramiknya juga yang 25x20 cm. Kemudian untuk yang ketiga, kamar tidur 1 yaitu 4x3 meter dengan ukuran keramik yang B dan seterusnya. Nah, banyak keramik A yaitu yang ukurannya 25 cm x 20 cm sebanyak 175 keramik. Dan untuk banyak keramik C yang berukuran 50 cm x 50 cm adalah 75 keramik. Nah, selanjutnya yang ditanyakan pada soal adalah kalian dapat menentukan pernyataan benar atau salah dari ketiga pertanyaan ini. Nah, pernyataan yang pertama yaitu keramik A yang dimiliki ayah cukup untuk dipasang di dapur dan kamar mandi. Pernyataan yang kedua, keramik C yang dimiliki ayah cukup untuk dipasang di teras dan garasi. Untuk pernyataan yang ketiga, keramik C yang dimiliki ayah cukup untuk dipasang di teras, garasi, dan kamar mandi. Nah Sobat Spenpan, sekarang kita akan ke penyelesaian soal numerasi. Dilihat dari pertanyaannya, yang diminta adalah penggunaan keramik A dan keramik C. Jadi kita bisa cari luas bangunan yang menggunakan keramik A dan keramik C saja. Dan tentu kita juga mencari luas keramik A dan C. Berikut hasil dari luas bangunan dan juga luas keramik serta banyak keramik yang diperlukan. Untuk bangunan pertama yaitu dapur, di mana ukuran bangunannya adalah 3 meter x 2 meter, berarti 3x2 sama dengan 6 meter persegi. Karena satuan untuk keramiknya adalah cm, maka kita harus mengubah satuan dari luas bangunan dari meter persegi menjadi cm persegi, di mana 6 meter persegi dikalikan dengan 10.000 menjadi 60.000 cm persegi. Nah, untuk bangunan kamar mandi, garasi, dan juga teras, caranya sama ya. Untuk luas keramik A yaitu 25 cm x 20 cm yaitu 500 cm persegi. Untuk keramik C, 50 cm x 50 cm yaitu 2500 cm persegi. Nah Sobat Spenpan, untuk menentukan banyak keramik yang dibutuhkan untuk masing-masing bangunan, kalian bisa membagi luas bangunan dengan luas keramik. Yaitu untuk dapur 60.000 dibagi 500 sama dengan 120 keramik. Untuk kamar mandi 30.000 dibagi 500 sama dengan 60 keramik. Untuk garasi 140.000 dibagi 2.500 sama dengan 56 keramik. Dan yang terakhir untuk teras 37.500 dibagi 2.500 sama dengan 15 keramik. Nah Sobat Spenpan, berdasarkan hasil perhitungan pada tabel yang tadi,
Dan juga banyaknya keramik yang tersedia, yaitu keramik A sama dengan 175 keramik dan keramik C sama dengan 75 keramik, maka kita dapat menyelesaikan pernyataan yang ditanyakan pada soal. Pernyataan yang pertama, keramik A yang dimiliki ayah cukup untuk dipasang di dapur dan kamar mandi. Banyak keramik A yang digunakan untuk bangunan dapur dan kamar mandi adalah 120 ditambah 60 keramik, yaitu 180 keramik. Karena banyak keramik A yang tersedia hanya 175 keramik, maka pernyataan di atas salah ya Sobat Spenpan, karena untuk menyelesaikan bangunan dapur dan kamar mandi kita memerlukan 180 keramik. Nah, untuk pernyataan yang kedua, keramik C yang dimiliki ayah cukup untuk dipasang di teras dan garasi. Banyak keramik C yang digunakan untuk membangun garasi dan teras adalah 56 ditambah 15, yaitu 71 keramik. Karena banyak keramik C yang tersedia adalah 75 keramik, maka keramik C cukup untuk dipasang di teras dan garasi. Sehingga pernyataan yang kedua bernilai benar. Dan untuk pernyataan yang ketiga, keramik C yang dimiliki ayah cukup untuk dipasang di teras, garasi, dan kamar mandi. Banyak keramik C cukup untuk membangun garasi dan teras. Akan tetapi keramik C tidak dipasang pada kamar mandi. Sehingga pernyataan yang ketiga bernilai salah. Nah, Sobat Spenpan, sekarang kita sudah bisa menyelesaikan ketiga pernyataan yang ini. Nah, pernyataan yang pertama, keramik A yang dimiliki ayah cukup untuk dipasang di dapur dan kamar mandi. Jadi, untuk pernyataan ini bernilai salah. Yang kedua, keramik C yang dimiliki ayah cukup untuk dipasang di teras dan garasi. Untuk pernyataan yang kedua bernilai benar. Pernyataan yang ketiga, keramik C yang dimiliki ayah cukup untuk dipasang di teras, garasi, dan kamar mandi. Dan untuk pernyataan ini bernilai salah. Nah, Sobat Spenpan, bagaimana untuk penyelesaian soal numerasi yang ke-8? Mudah bukan? Nah, Sobat Spenpan, terima kasih ya kalian sudah menyimak pembahasan numerasi yang ke-8. Jika kalian sudah paham, jangan lupa komen dengan emoticon ini ya. Jika kalian belum paham, komen dengan emoticon yang ini. Nah, Sobat Spenpan, sampai jumpa ya di pembahasan soal numerasi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.